di sekitarnya menggunakan kunyit yang dapat berubah menjadi sebongkah emas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi di channel official. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk di like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau saya ada upload video terbaru, ada notifikasinya masuk ke beranda YouTube kalian. Serta tinggalkan saran-saran di bawah ini biar aku lebih baik lagi dalam video berikutnya. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Hari ini aku ingin membahas tentang kota gaib yang ada di Indonesia. Kota gaib di Indonesia kerap menjadi perbincangan sebagian masyarakat tak percaya dengan keberadaan. Namun, banyak juga orang yang meyakini eksistensi kota-kota yang konon tak kasat mata itu. Adanya kota gaib di Indonesia pun semakin menghebohkan. Usai beberapa musisi mengaku mengalami kejadian janggal saat menggelar konser di tempat-tempat kota gaib tersebut, seperti yang dialami oleh vokalis band Kotak, Tantri. Dia mengaku mengalami sendiri peristiwa aneh yang sebelumnya juga dialami oleh musisi lain seperti Ari Lasso. Banjarmasin terus masih 12 jam lagi perjalanan. Tapi dari darat 10 jam, terus naik nyebrang sungai itu 2 jam, terus 2 jam lagi, lebih berarti ya 10, 12, 14 jam. Terus 2 jam lagi darat lagi ya. Nah, di sana itu pas lagi nyampe sana si IO-nya bilang, "Mbak, kalian jangan kaget ya, nanti kemarin itu Ari Lasso main di sini." Ari Lasso main di GOR. Akses pintu masuknya cuma satu. Terus jangan kaget kalau tiba-tiba penontonnya hilang setengah di jeda lagu tengah-tengahan. Kenapa emang Mas? Iya, jadi kemarin Ari Lasso itu cuman jeda minum ke belakang doang. Pas balik penontonnya hilang dalam waktu ya sekejap gitu, bener nggak ada hitungan semenit kali ya. Terus udah. Hanya melihat bahwa penonton ini berkelompok. Dari mulai yang paling tua sampai yang masih kecil. Terus mereka kayak nari-nari gitu, berkelompok, rame 12.000. Stadion di kota besar yang bagus biasanya punya pintu keluar beberapa. Antara penonton dan pintu artis itu dibedakan. Dan mobil biasanya parkirnya di luar stadion. Ini enggak, Dit. Satu pintu di bawah penonton, di pintu penonton, mobil bisa masuk, parkirnya di samping panggung. Jadi kalau kita pulang nanti juga langsung turun panggung, masuk mobil, harus membelah penonton lewat pintu yang sama. Kebayang ya situasinya. Selesai manggung, langsung, ayo masuk mobil semua, langsung cabut sebelum penonton pulang. Jadi kita harus mendului. Dan opening, ada kembang api, rasa-rasanya penonton mesti nonton dong kembang api. Wah gitu. Gue masuk mobil, keluar dari samping panggung, ke arah lapangan. Loh, kok sepi ya? Sepi, Dit. Meski sulit untuk dibuktikan kebenarannya, namun berikut ini 3 kota gaib yang ada di Indonesia. Kota gaib apa aja? Kota gaib yang pertama adalah Padang 12. Kota gaib yang pertama adalah Padang 12. Konon, kota ini terletak di Ketapang, Kalimantan Barat. Kota ini dinamakan Padang 12 karena menurut keyakinan masyarakat yang mempercayainya, luas wilayahnya mencapai 12 km persegi. Menurut desas-desus lainnya yang beredar, di dalam kota ini tinggal sebuah suku gaib yang bernama suku Limun yang menempati lahan kosong berpasir dan dikelilingi oleh pepohonan pinus. Menurut pengakuan sejumlah orang, anggota suku Limun kerap menampakkan diri untuk bertransaksi dengan penduduk di sekitarnya menggunakan kunyit yang dapat berubah menjadi sebongkah emas. Warga di sekitarnya mempercayai bila hanya orang berhati bersih yang dapat bertemu dengan suku asli warga Padang 12. Menurut kalian mana? Silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut ke kota gaib berikutnya. Kota gaib berikutnya adalah Negeri Paloh. Kota gaib Negeri Paloh merujuk pada legenda tentang suku gaib yang terdapat di pedalaman hutan Paloh, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dengan peradaban dan pemerintahannya yang maju, legenda ini diperkuat oleh cerita tentang awak pesawat TNI AU yang jatuh pada
1970-an percaya tidak meninggal, melainkan diselamatkan dan tinggal kerajaan gaib tersebut. Sosok suku Paloh digambarkan seperti manusia biasa, tidak menyeramkan, dan bahkan ada yang menyebut mereka sebagai suku yang akan membantu. Namun, memiliki ciri khas pada wajahnya, tidak memiliki garis bibir. Yang ini ya, menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Oke, kita lanjut ke kota gaib berikutnya. Gaib berikutnya adalah kota Saranjana. Kota Saranjana sudah cukup populer bagi masyarakat Indonesia. Misteri kota ini mengundang banyak YouTuber untuk membahas atau bahkan mencoba mengunjunginya. Sejumlah orang meyakini kota gaib ini berada di ibu kota Kabupaten Kota Baru. Menurut kisah dari warga setempat, Saranjana adalah kota dengan peradaban yang maju. Di sini terdapat gedung-gedung tinggi dan benda-benda berteknologi canggih. Akan tetapi, setiap orang yang mencoba memasuki kota ini konon tidak bisa kembali lagi ke dunia yang nyata. Saranjana disebut juga pada tergambar dalam peta yang disebut oleh Salomon Muller pada tahun 845 dengan nama Tanjung Saranjana. Meskipun begitu, kota gaib ini tidak pernah terdapat secara administratif di wilayah Kabupaten Kota Baru. Jadi menurut kalian gimana? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kota gaib berikutnya adalah kota Wentira. Sama seperti Saranjana, kota ini juga dipercaya memiliki bangunan-bangunan megah di dalamnya. Bahkan ada yang menyebut kota ini terletak di kawasan hutan belantara antara Kota Palu dan Kabupaten Motong, Sulawesi Tengah. Ini bagian kerajaan Jin terbesar. Menurut warga sekitar, konon untuk dapat masuk ke kota ini, pengunjung harus memasuki banyak gerbang gaib. Salah satunya adalah di area kebun kopi Donggala. Meskipun begitu, banyak yang meragukan keaslian cerita tersebut, sehingga kota gaib Wentira dan lainnya tidak pernah diketahui keberadaannya, dan sekedar menyisakan misteri yang selalu mengundang rasa penasaran bagi masyarakat Indonesia. Ini menurut kalian gimana tentang kota gaib yang ada di Indonesia? Mau kalian percaya atau tidak, itu kembali ke kalian lagi. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau saya ada upload video terbaru, ada notifikasi yang masuk ke mana YouTube kalian, serta tinggalkan komen di bawah ini. Oke, cukup sekian pembahasan kota gaib kali ini. See you next time.